Halo semua, selamat datang kembali di channel Pot Movie. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat terus dan selalu banyak duit. Di video kali ini saya akan membahas alur film yang berjudul Flowers in the Attic yang rilis di tahun 2014. Dan film ini menceritakan sebuah keluarga yang harus tinggal di atas loteng selama 2 tahun lebih. Tapi sebelum masuk ke filmnya, jangan lupa subscribe dulu biar nggak ketinggalan alur film menarik lainnya. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke alur filmnya. Let's go! Scene diawali dengan diperlihatkannya sebuah keluarga yang sangat bahagia karena mereka bisa berkumpul kembali dengan ayah mereka yang baru saja pulang dari tugasnya. Lalu mereka pun bermain di halaman belakang rumah dan tak lama si ayah bilang kalau dia udah dipromosiin naik jabatan jadi wakil direktur di pekerjaannya. Namun terlihat si Katie seperti tidak senang dengan naiknya jabatan si ayah. Karena si Katie ini tidak ingin ayahnya pergi terlalu lama lagi, namun si ayah memberikan pengertian dan juga hadiah cincin yang mahal kepada si Katie. Singkat cerita, pas si ayah sedang pergi, mereka pun mengadakan sebuah pesta di rumah untuk memberikan kejutan pas si ayah pulang. Namun tak lama yang datang bukanlah si ayahnya, tapi si pak polisi yang memberikan kabar kalau si ayah sudah mati kecelakaan. Singkat waktu pun berlalu dengan cepat, dan si ibu pun udah mulai ripuh ngebiayain 4 orang anaknya. Hingga satu waktu si ibu pun memberikan kabar gembira kepada si Katie dan si Christopher kalau si ibu akan mendapat pekerjaan di neneknya mereka. Yang membuat mereka pun bingung karena selama ini tidak pernah tahu kalau mereka itu punya seorang nenek. Lalu si ibu pun bilang kalau dia pernah bertengkar dengan si kakek yang membuat hubungan mereka jadi tidak baik. Dan sekarang kakek dan neneknya mau menerima kembali si ibu. Dan ini adalah kesempatan untuk memperbaiki hubungan mereka. Selain itu bisa mendapatkan warisan yang banyak karena keluarga ibunya adalah salah satu keluarga yang kaya raya di kota Virginia. Lalu si ibu pun bilang kalau mereka akan pergi malam ini juga karena rumah mereka beserta isinya sudah disita oleh bank. Singkat cerita mereka pun dibangunkan oleh si kondektur kereta karena sudah hampir sampai. Lalu si kondektur bilang kalau sekarang masih jam 3 subuh dan di stasiun itu mah sepi, mending turun di stasiun berikutnya, kata si kondektur. Kayak stasiun gak ada bangkong gitulah kalau di sini mah. Namun si ibu bilang kalau dia akan dijemput seseorang dan tak lama mereka pun turun di stasiun Gadau Bangkong. Lalu si Katie pun heran karena yang jemput gak ada aja. Lalu si ibu pun malah nyuruh untuk berjalan kaki dengan keadaan yang cukup gelap. Dan tak lama mereka pun sampai di depan rumah si nenek. Anjir, serem gitu rumahnya kayak rumah di Scooby-Doo gitu. Lalu mereka pun bertemu si nenek yang berwajah lumayan galak dan mereka pun masuk ke rumah Scooby-Doo itu dan ditempatkan di kamar paling atas dengan terdapat 2 tempat tidur. Dan si nenek komplain kalau laki-laki dan perempuan harus dipisahkan tidurnya, kalau enggak nanti terjadi hal-hal yang mereka inginkan. Dan si nenek juga bilang kepada si Katie dan si Christopher kalau ibunya akan dibawa keluar dan mereka akan tetap di kamar dan dikunci dari luar. Dan jangan berisik karena jika sampai ketahuan sama si kakek maka akan sangat berbahaya. Dan jangan berawitaria karena Tuhan maha melihat, kata si nenek. Waduh. Lalu mereka pun bertanya kepada ibunya kenapa si kakek seperti tidak mau kalau incunya ada di rumah. Dan si ibu pun menjawab kalau dirinya pernah bertengkar pas sebelum menikah. Makanya sekarang si ibu mau memperbaiki hubungannya dengan si kakek. Dan si Katie pun nanya berapa lama mereka akan di atas sini. Dan si ibu bilang palingan juga seminggu. Dan si ibu pun janji bakal mempertemukan mereka dengan si kakek. Lalu tiba-tiba si nenek melihat cincin yang dipakai si Katie yang merupakan cincin hadiah dari ayahnya di awal-awal film. Dan si Katie pun tidak memberikannya karena itu kenang-kenangan dari ayahnya yang sudah meninggal. Namun si nenek langsung ngasih pada si Katie yang membuat si Katie pun langsung takut. Dan memberikan cincin itu dan lalu si nenek pun bilang kepada si Katie untuk jangan pernah menyebut ayahnya di rumah itu. Lalu si nenek pun pergi dan ibunya pun juga pergi. Singkat waktu malam pertama pun mereka lalui dan di pagi harinya si nenek memberikan keranjang makanan dan membacakan peraturan di kamar itu. Yaitu harus tetap bersih, jangan berisik dan mereka harus membereskan tempat tidur mereka seperti semula. Sebelum tukang bebersih masuk ke kamar setiap hari Jumat. Dan si nenek menunjukkan sebuah tangga yang menuju ke loteng dan mereka boleh bermain di sana sekaligus tempat untuk bersembunyi ketika tukang bebersih sedang ngeberesin kamar mereka. Lalu mereka pun naik ke atas dan si Katie melihat ada ukiran nama seseorang di meja. Yang artinya mereka bukan orang yang pertama di atas loteng itu. Lalu si Chris pun membuat sebuah ayunan untuk adik mereka. Dan si Christopher pun yakin paling semingguan lagi ibunya akan kembali dan mereka sudah menjadi kaya raya. Lalu saat adik mereka sedang makan, si Christopher pun bercanda dengan adik-adik mereka termasuk si Katie. Kalau sama si Katie mah bercandanya sampai ke kasur anjir. Namun tiba-tiba si ibu dan si nenek pun masuk dan melihat kelakuan mereka. Lalu si ibu pun dibawa keluar sama si nenek dan singkat waktu si ibu pun masuk kembali ke kamar mereka bersama si nenek.
Lalu si nenek pun bilang kepada mereka semua kalau ibunya sudah dicambuk karena kelakuan mereka. Namun si ibu tidak ingin anak-anaknya yang menjadi korban pun bilang kepada si nenek kalau mereka akan pergi meninggalkan rumah itu. Namun si nenek dengan santainya bilang silahkan aja pergi kalau sanggup. Namun si ibu langsung terdiam karena memang gak punya duit untuk pergi apalagi dengan membawa 4 orang anak. Lalu si nenek pun menyuruh si ibu untuk membuka bajunya agar anak-anak mereka melihat apa yang akan terjadi jika mereka tidak patuh kepada si nenek. Singkat waktu mereka berdua pun beberes di loteng dan tak lama datanglah si ibu yang membawa cat sama koasnya. Supaya mereka ada kegiatan dan biar lotengnya agak nyeni. Dan si Katy pun nanya kepada ibunya kalau ketahuan ngecat di loteng sama si nenek gak apa-apa mah. Lalu si ibu ngejawab kalau si nenek mah punya fobia klaustrofobia atau fobia yang terhadap ruangan sempit tertutup tanpa jendela. Lalu si Katy pun nanya lagi ke ibunya kenapa si nenek sangat benci kepada ayah mereka. Dan si ibu pun ngejawab kalau dulu si kakek sangat sayang kepada ibu mereka yang membuat si nenek pun cemburu. Hingga satu waktu si kakek pun jadi sibuk kerja dan si nenek suka membuat si ibu malu di depan banyak orang. Sehingga si ibu pun jadi sering menyendiri namun tak lama datanglah saudara tiri si ibu dan mereka pun saling jatuh cinta hingga akhirnya mereka pun menikah incest. Lalu pernikahan itu pun dikutuk sama si nenek bakal punya anak yang cacat lah apalah pokoknya. Tapi semua itu terbantahkan karena semua anak-anak mereka sehat secara mental maupun fisik. Namun sejak kawin lari, nama ibunya pun dicoret dari ahli waris. Waktu pun gak terasa udah seminggu di atas loteng dan si Katy pun selalu menandai setiap harinya. Lalu si Katy pun yang disuruh ngambil air ke kamar mandi pun tanpa sengaja menabrak si nenek. Yang dengan seujohnya bilang ke si Katy kalau mereka pasti lagi gitu-gituan ya, makanya rusuh sampai nabrak si nenek. Dan si Katy pun yang gak ngerti apa-apa cuma bilang kalau mereka sedang ngecat lotengnya biar agak nyeni. Gelo emang si nenek. Singkat waktu sudah sebulan mereka di atas loteng dan si Katy pun kukulutus ke ibunya karena udah nggak tahan hidup di atas loteng itu. Dan adik-adiknya pun butuh bermain di tempat yang luas dan segar. Lalu si Katy pun nanya kepada ibunya kapan mereka akan dipertemukan sama si kakek. Namun sayangnya si ibu bilang kalau si kakek hanya mau memaafkan si ibu kalau si ibu tidak memiliki anak. Singkat waktu Natal pun tiba dan mereka pun mendapatkan hadiah dari ibu mereka. Dan juga si ibu memberikan kabar kalau warisan itu akan segera jadi milik ibunya. Karena lagi diurusin sama si Tuan Winslow yang jadi pengacara ibunya. Dan nanti malam akan ada acara pesta di rumah itu dan konyolnya si anak-anak pengen ikut ke pesta itu. Dan setelah sedikit berdebat, akhirnya mereka berdua pun diperbolehkan keluar kamar setelah adik-adik mereka tidur. Singkat waktu, pesta pun dimulai dan anak-anak melihat dari kolong lemari meja dan hampir saja ketahuan sama si nenek. Mr. Foxworth enjoys it. Oh, never mind. Lalu tak lama si kakek pun muncul dan langsung memberikan kalung kepada si ibu. Lalu si ibu pun menemui si Winslow dan si Winslow langsung menggoda si ibu dengan mengajaknya mantap-mantap. Cuma si ibu takut ketahuan lalu si Winslow pun bilang kalau dia siap nikah sama si ibu. Lalu anak-anak pun buru-buru kembali ke kamar kecuali si Christopher yang ingin melihat isi rumah itu yang membuat si ibu pun marah dan langsung mencabok si Christopher karena bisa membuat gagal semua rencananya. Lalu di pagi harinya si ibu pun meminta maaf kepada si Christopher, tapi si Katy nanya ada hubungan apa si ibu dengan si Winslow itu. Dan si ibu cuma ngejawab kalau si Winslow cuma pengacara yang ngurusin warisan si ibu jadi wajar kalau si ibu harus dekat. Singkat waktu mereka pun sudah setahun di atas loteng itu dan si Christopher udah mulai ngerasa ngas dengan ngelihat majalah wanita dewasa. Lalu si Katy pun nanya kepada ibunya pertama boger cewek sama cowok itu gimana sih bu? Kalau cewek mah mulai kenyal susunya, kalau cowok mah ya mulai buluan, kata si ibunya. Next. Lalu si ibu pun memberikan baju seksi kepada si Katy dan si Katy pun langsung memakainya yang membuat si Christopher pun langsung ngacai ngelihat mulusnya tubuh si Katy. Namun tiba-tiba si nenek pun masuk yang langsung dengan yakin nuduh mereka udah berawita ria. Lalu si nenek pun mau ngebotakin si Katy namun dihalangi oleh si Christopher dan si nenek memberikan pilihan kepada mereka yaitu botakin si Katy atau nggak dikasih makan selama seminggu. Singkat cerita, mereka pun mulai kelaparan dan si Katy mau potong rambutnya namun dihalangi oleh si Christopher karena mereka merasa tidak salah. Jadi tidak seharusnya mereka menerima hukuman ini. Namun adik-adik mereka yang mungkin tidak akan kuat menahan lapar. Namun tak lama si nenek pun masuk dan memberikan mereka makanan. Namun di malam harinya si rambut si Katy pun jadi rusak dan harus dicukur. Lalu si Christopher pun mulai mencukur si Katy dengan birahi yang udah muncak banget. Namun untung saja masih bisa ketahan. Lalu saat si Katy sedang latihan balet, dia pun bercanda dengan si Christopher sampai baju balet si Katy pun sedikit sobek karena buahnya udah tambah gede. Lalu si Katy pun mulai memikirkan untuk melarikan diri, namun si Christopher masih meyakinkan ke si Katy kalau ibunya pasti datang dan akan mengeluarkan mereka dari sana. Dan di malam harinya mereka berdua pun turun dari loteng dengan menggunakan tali. Dan akhirnya mereka berdua pun berhasil turun dan langsung berenang di walungan terdekat rumah.
Singkat waktu mereka pun mengeluh karena ibu mereka yang biasanya datang hampir setiap hari tiba-tiba sudah 2 minggu tidak menemui mereka. Dan ternyata panjang umur si ibu tiba-tiba datang dan memberikan kabar kalau dirinya sudah menikah dengan si Winslow. Dan kemarin pergi bulan madu ke Eropa, lalu si Katie pun bertanya apakah si kakek udah koin. Namun si ibu bilang kalau si kakek masih hidup dan merestui pernikahan mereka. Lalu si ibu pun memberikan oleh-oleh dari Eropa untuk mereka, namun si Christopher pun langsung marah kepada ibunya karena sudah mengkhianati ayahnya. Dan si Christopher juga bilang kalau di sini mereka tersiksa, yang katanya cuma beberapa hari tinggal di situ, tapi sekarang nyatanya mereka sudah 2 tahun lebih hidup di atas loteng. Singkat cerita, si nenek pun tiba-tiba baik dengan memberikan Dunkin Donat kepada mereka. Namun si nenek bilang kalau itu pemberian dari ibunya. Dan di satu waktu si Katie pun bilang kalau mereka bisa melarikan diri dari sana kepada si Christopher. Namun si Christopher masih mempercayai ibunya dan si Katie bilang kalau kebahagiaan mereka, kebebasan mereka tidak bisa dibayar dengan uang. Lalu tak lama datang lagi si nenek yang memarahi si Christopher karena berada di dekat jendela. Dan kali ini si Christopher udah gak takut sama si nenek. Yang membuat si Christopher pun dihukum cambuk sama si nenek. Aduh. Lalu si Katie pun mengobati luka si Christopher dan mereka yang udah ngas pun akhirnya... Dan di pagi harinya si Katie yang baru bangun tidur pun bilang kalau tadi malam enak banget. Dan si nenek yang tiba-tiba masuk lagi pun kaget dengan mesranya si Katie dan si Christopher. Lalu si Christopher pun mengakui semuanya dan memohon maaf kepada si nenek, dan saat si nenek pergi ternyata si Christopher mendapatkan ukiran kunci kamar itu. Lalu si Christopher pun membuat kunci duplikatnya dan ternyata si Christopher ini sangat berbakat dan mereka pun berencana untuk melarikan diri dari sana, namun mereka belum memiliki cukup uang untuk hidup di luar nanti. Setelah kuncinya jadi, mereka pun mulai mencari barang-barang berharga di rumah itu, dan si Katie menemukan buku Kama Sutra untuk panduan berewita yang baik dan benar. Singkat cerita, si Katie pun masuk ke sebuah kamar dan di situ ada si Winslow. Lalu dia pun menciumnya dan langsung pergi. Aduh, Katie. Lalu si Christopher yang keluar pun heran, sekarang jalannya udah ditutup pagar yang dialiri listrik. Dan untung saja dia pun menemukan stop kontak listriknya, dan saat masuk lagi ke dalam rumah, si Christopher pun melihat ibunya yang sedang bersama si Winslow, dan si Winslow bilang kalau dia mimpi didatangi gadis cantik berambut pirang. Padahal itu si Katie yang tadi ngedap-ngedap mencium si Winslow bukan mimpi. Dan si Christopher yang mendengarnya pun langsung marah kepada si Katie karena membahayakan mereka semua. Namun akhirnya si Christopher pun minta maaf kepada si Katie daripada nggak bisa awita lagi sama si Katie. Dan mereka pun... Di pagi harinya tiba-tiba adik laki-laki mereka pun sakit dan si Katie meminta ibunya untuk membawa adiknya ke rumah sakit. Dan singkat cerita ibunya pun memberikan kabar kepada mereka berdua kalau adiknya pun tidak tertolong. Lalu si Katie bilang kepada si Christopher untuk pergi sekarang juga, karena jika tidak mereka pun akan mati seperti adiknya. Dan si Christopher pun langsung menghayukan ajakan si Katie, tapi harus ngerampok sekali lagi biar cukup buat bekal. Lalu si Christopher pun masuk ke sebuah ruangan untuk mencari perhiasan. Dan dia pun bersembunyi karena ada seseorang yang masuk. Lalu si pelayan wanita ngelapor ke si kepala pelayan kalau dia mendengar ada seseorang yang mengendap-endap di rumah ini. Namun si kepala pelayan bilang gak mungkin ada anak-anak di atas yang bisa kesini, karena dikunci dan juga udah diracun. Itulah kenapa si nenek tiba-tiba ngasih donat dan juga penyebab adiknya mati, dan juga membuat tubuh mereka juga lemas. Lalu si kepala pelayan juga bilang kalau mereka juga jadi terancam dipecat, karena sekarang yang berkuasa adalah penerima ahli waris yaitu si ibu Corinne. Dan si ibu udah dapat warisan itu sejak 7 bulan lalu, sejak si kakek meninggal. Lalu si Christopher pun tanpa sengaja melihat si nenek yang ternyata botak, dan tiba-tiba dia pun batuk yang membuat ketahuan sama si nenek. Lalu si Christopher pun buru-buru pergi ke kamar dan menyuruh si Katie untuk beberes dan pergi. Dan si nenek langsung menyusulnya dan meminta kunci duplikatnya. Lalu saat akan diberikan, si Christopher pun memegang tangan si nenek dan menyuruh si Katie untuk kabur. Namun si nenek tetap mengejar si Katie dan adiknya, dan tanpa disadari si nenek, dia udah setengah naik ke atas loteng. Yang membuat dia takut, lalu si Christopher pun mengunci pintunya dan mematikan lampu. Yang membuat si nenek gak bisa apa-apa dan memohon kepada mereka agar melepaskan si nenek. Dan si nenek bilang kalau yang meracuni mereka bukanlah dirinya, tapi ibunya sendiri. Namun mereka sudah gak peduli dan langsung turun menggunakan tali, namun saat akan mematikan listrik, lalu mereka pun ketemu sama si Babeh kepala pelayan yang bawa senjata, dan si Katie bilang kalau mereka anaknya si ibu Corinne. Yang membuat si Babeh pun melepaskan mereka, lalu mereka pun berhasil pergi dan kabur. Dan film Flowers in the Attic pun berakhir.
Oke, segitu dulu alur film Flowers in the Attic kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan mohon maaf atas kekurangannya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen jika filmnya ingin kita review. Dan pesan dari film ini adalah harus kuat iman kalau punya saudara cantik ya. Gak nyambung kita nganjir sama filmnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time and bye-bye.